Budi Prasetya, kemudian ada saya Muhammad Syarif Sabto Yogo, kemudian ada nanti yang akan datang Pak Udi Suroso, berikutnya Ibu Cahyani Budi Rahmawati, kemudian yang kelima Bu Ruswatu Nasana. Ya, ini teman-teman kantor KPU Kabupaten Banjarnegara, lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada di tingkat kabupaten. Untuk di tingkat pusat itu namanya KPU RI atau KPU Pusat, kemudian di provinsi namanya KPU Provinsi. Kalau di Aceh namanya Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh. Ya, karena di sana menggunakan otonomi khusus ya, undang-undangnya berbeda, tetapi payungnya tetap satu di bawah koordinasi KPU Republik Indonesia. Kemudian perangkat kami di tingkat kecamatan yaitu PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, kemudian di tingkat desa kelurahan yaitu PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Nah, kemudian nanti ketika pelaksanaan pemungutan suara atau coblosan ya, teman-teman biasa dengar istilah coblosan, itu ada di TPS atau tempat pemungutan suara, namanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Baik teman-teman, itu sedikit perkenalan. Untuk mempersingkat waktu, efektivitas waktu, maka kita masuk ke tema kita yang pertama, yaitu pemilu dan demokrasi. Ada yang sudah pernah dengar kata-kata pemilu atau demokrasi? Belum? Sudah. Ada yang tahu pemilu itu apa? Iya, itu kan kepanjangannya. Pemilihan umum. Akronimnya pemilu. Nah, mungkin di sini ada yang pernah tahu pemilihan umum itu apa? Coba tunjuk jari. Ada yang tahu? Atau demokrasi itu apa? Ada yang pernah dengar? Nah, ada yang jadi pengurus OSIS di sini? Ada, banyak ya? Banyak. Pernah dengar kata-kata demokrasi? Nah, demokrasi apa coba? Demokrasi ya. Atau demokrasi? Demo masak? Ada yang tahu? Coba tunjuk dari ke depan. Saya pengen lihat seberani apa sih teman-teman SMK Pancabakti. Yuk, depan, coba. Ada yang tahu demokrasi apa? Ya, sini. Maju deh. Mantap. Kita tolong teman-teman tim KPU Banjarnegara menyiapkan souvenir buat kita. Pak Jamil di belakang ya. Siapkan aja ke depan. Ini buat apresiasi buat teman kita yang berani maju ya. Nanti menjawab pertanyaan. Oke, namanya siapa? Siapa? Panggilannya? Tidak. Suka main bola? Suka ya? Berarti idolanya Zinedine Zidane dong? Siapa itu Zinedine Zidane? Gak tahu. Nah. Oke Mas, coba diterangkan atau disampaikan ke teman-teman demokrasi itu apa? Pemerintahan oleh rakyat. Ya, betul apa salah? Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, betul? Betul. Oke, berikan aplaus buat teman kita. Wah, ini ada souvenir boneka maskot pemilu 2024. Namanya Sura dan Sulu. Kalau Sura itu singkatannya suara rakyat, kalau Sulu suara pemilu. Nah, karena ini cowok, jadi kita kasih Sura yang bawa paku. Kalau yang cewek Sulu yang bawa surat suara. Silakan diterima. Oh, yang mau didokumentasikan dulu Mbak. Mas Ali. Ya Mas, kesana.
duduk kembali. Oh iya, ketemu sama Bu Ratna dulu. Baik, lanjutnya Mas. Ya, ini yang tadi disampaikan oleh teman kita juga. Demokrasi itu gampangannya ya. Ini berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Artinya demos adalah rakyat, kratos pemerintah, sehingga secara harfiah bisa dikatakan pemerintahan oleh rakyat. Nah, negara yang demokratis artinya negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Apakah Indonesia negara yang demokratis? Iya. Ya. Ya, kalau sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, di sana disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Baik, kemudian bagaimana kita dalam berdemokrasi ya teman-teman? Yang utama kita menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian menghormati pilihan orang lain yang berbeda dengan pilihan kita. Tidak memaksakan pendapat kita atau pilihan kita kepada orang lain, terutama ketika ada momen-momen pilihan ya. Teman-teman mungkin pernah melakukan pemilihan ketua OSIS ya, itu atau pemilihan RT mungkin di lingkungannya atau pilkades. Tidak menjelekkan atau menghina pendapat dan pilihan orang lain yang berbeda. Mengapa? Karena setiap orang punya pertimbangan masing-masing ya, punya pendapat masing-masing, punya argumentasi masing-masing ketika mereka akan menentukan pilihan. Nah, jadi referensi setiap orang beda-beda, kebutuhan setiap orang beda-beda, makanya kita tidak boleh menghina atau menjelekkan pilihan orang lain karena pertimbangannya beda-beda. Kemudian perbedaan pendapat maupun perbedaan pilihan dalam pemilu, pilkada atau pemilihan kepala daerah, pilkades, pemilihan kepala desa, bukan alasan untuk saling bermusuhan atau bercerai-berai. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika, maka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya semboyan atau slogan saja ya yang dihafal-hafal terus tapi nggak pernah kita laksanakan. Termasuk dalam berdemokrasi, maka kita terapkan itu. Baik di kelas, mungkin ketika teman-teman kelas ingin memutuskan sesuatu ya untuk kegiatan dalam organisasi, komunitas, di rapat-rapat kelas, rapat organisasi dan secara umum dalam hidup bernegara. Ada teman-teman di sini yang punya atau masuk ke komunitas motor mungkin mancing, komunitas mancing apa komunitas game online, mabar gitu. Nah, itu kalau misalnya mau bikin kegiatan ada rembugan dulu nggak? Ada musyawarah ya. Nah, di situ ada demokrasi ya, teman-teman belajar berdemokrasi. Kita menghargai pendapat dari teman yang lain, dan jangan memaksakan pendapat kita. Misalnya ada yang mau touring, camping kemana, ada pembagian tugas, yang bawa tenda siapa, yang bawa peralatan makan siapa. Nah, atau menentukan tempat mau touringnya kemana, pasti ada banyak pendapat kan di sana kan. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya toleransi. Nanti direbut bareng, enaknya bagaimana? Itu seperti itu. Lanjut Mas. Yang di sana nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa, nanti kita kirim materinya. Kemudian kita ngobrolin pemilu ya teman-teman. Tahun 2024 mendatang kita akan ada pemungutan suara pemilu 2024 atau coblosan, kemudian juga akan ada pilkada serentak. Nah, sebelum kita jauh ngobrolin ke sana, kita ngobrolin dulu pemilu. Ini kalau menurut kitab sucinya ya, kitab suci penyelenggara pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat 1 disebutkan pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Nah, kita ketemu lagi kata-kata kedaulatan rakyat. Nah, di sini kenapa? Karena tadi kita bilang negara kita menganut demokrasi yang mana kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, implementasinya di sini kedaulatan rakyat ini diwujudkan dalam pemilu sebagai sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu ada dua, yaitu di provinsi dan kabupaten ya. Di sini berarti di Jawa Tengah dan di Banjarnegara, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini asasnya pemilu, biasa disingkat Luber Durdil atau
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini pemilu ya teman-teman. Jadi dalam sebuah negara demokrasi yang namanya pemilu adalah keniscayaan. Tanpa pemilu maka negara demokrasi tidak lengkap disebut negara demokrasi. Antum mas, waduh, gadang ya. Fokus dulu ya. Lanjut. Kemudian mengapa Indonesia kita itu harus menggelar pemilu? Buat apa negara kita itu susah-susah harus melaksanakan pemilu? Buat apa begitu ya? Pemilu biasanya dilaksanakan berapa tahun sekali teman-teman? 1 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, 5 tahun sekali, betul. Secara periodik itu seperti itu ya. Di konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E, di sana dari pasal 1 sampai pasal 6, dari ayat 1 sampai ayat 6 disebutkan di sana terkait dengan pemilu, peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu. Di sana disebutkan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali ya. Jadi ini sebagai patokan ya, kitab sucinya negara kita dalam berdemokrasi itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu di sana disebutkan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Sebagai negara yang mau demokrasi, penting bagi warga negara Indonesia memiliki mekanisme untuk memilih seseorang guna mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Proses tersebut kita kenal sebagai pemilu atau pemilihan umum. Ini menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik suatu negara. Teman-teman, apakah negara demokrasi di Indonesia yang namanya kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, apakah semua rakyat itu harus jadi pemimpin? Tidak. Apakah semua rakyat harus jadi presiden? Tidak. Bupati dan gubernur? Tidak. Apakah semua harus jadi anggota dewan? Tidak. Makanya ada yang mewakili. Nah, perwakilan, demokrasi perwakilan ini perwujudannya kita punya mekanisme dalam memilih presiden atau pemimpin ya, eksekutif, dan memilih wakil rakyat, yaitu dengan pemilu. Seperti itu. Di sini ada yang sudah 17 tahun? Belum. 19 tahun? Masih 14 tahun. Bisa-bisanya kamu jadi SMK ya. Luar biasa. Lanjut mas. Ya. Oke. Fokus ke sini. Kita sudah melaksanakan beberapa kali pemilu ya teman-teman. Yang pertama yaitu tahun 1955. Kita merdeka tahun berapa? 1945. Jadi 10 tahun ya. Baru setelah itu kita bisa mengadakan pemilu. Kenapa? Karena negara kita waktu itu belum mapan ya. Ibaratnya anak kecil masih bayi sehingga belum bisa menggelar pemilu. Baru pada tahun 1955 kita menggelar pemilu yang pertama di era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Setelah Soekarno lengser diganti era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemilu dilaksanakan lagi tahun 1971, kemudian berlangsung secara periodik 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Nah, waktu itu tahun 97 terjadi krisis ekonomi secara global yang membuat negara kita juga terpuruk. Nah, ini memicu demonstrasi besar-besaran waktu itu yang dipelopori oleh mahasiswa. Kemudian terjadi reformasi di mana ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto. Nah, wakil Presiden B.J. Habibie kemudian naik menjadi presiden dan melakukan percepatan di bidang politik dengan menggelar pemilu tahun 1999. Nah, ini yang selisihnya 2 tahun ya, dari 97 ke 99. Tidak 5 tahun karena ada kejadian istimewa yaitu reformasi. Kemudian digelar lagi pemilu secara periodik tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Nah, besok kita akan menggelar pemilu tahun 2024 yang coblosannya atau pemungutan suaranya jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, oleh karena itu kita sudah berapa kali menggelar pemilu ya? Yang pertama kita hitung 1 1955, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12 ya, kalau gitu ya. Berarti kita sudah 12 kali menggelar pemilu. Kalau besok berarti yang ke-13. Lanjut. Nah, ini teman-teman pemilu 2024 pemungutan suara atau coblosannya akan dilaksanakan hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Maaf, itu 2023 ya, 2024. Diikuti oleh 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Nih, partai politiknya ini di sini. Peserta pemilunya terdiri dari partai politik untuk pasangan peserta pemilu 2024 yaitu partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan perseorangan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Lanjut. Ya, ini peserta pemilu 2024. Kalau yang di belakang mungkin nggak kelihatan ya, yang di depan ini backgroundnya. Yang pertama PKB nomor urut 1 atau Partai Kebangkitan Bangsa, yang kedua Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, nomor urut 3 PDI Perjuangan, PDIP, nomor urut 4 Partai Golkar, nomor urut 5 Partai Nasdem, nomor urut 4 Partai 6 Partai Buruh, nomor urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, nomor urut 8 PKS ya atau Partai Keadilan Sejahtera, nomor urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, nomor urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, nomor urut 11 Partai Perubahan Indonesia, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda, nomor urut 12 Partai Amanat Nasional atau PAN, nomor urut 13 Partai Bulan Bintang PBB, nomor urut 14 Partai Demokrat, nomor urut 15 Partai Solidaritas Indonesia PSI, nomor urut 16 Partai Perindo, nomor urut 17 Partai Persatuan Pembangunan atau P3, nomor urut 24 Partai Umat. Loh, ini kok dari 17 ke 24? Nah, gak urutan ya, tapi semua totalnya partai nasional itu ada 18. Nah, kemudian yang lain partai apa? Oke, slide berikutnya itu partai politik lokal Aceh. Jadi di Namro Aceh Darussalam, di mana di sana diterapkan otonomi khusus, di sana punya partai lokal Aceh karena ada DPR rakyat di sana. Nah, ini nomor 18 itu partai Namro Aceh Darussalam, Namro Aceh dan seterusnya 19, 20, 21, 22, 23. Maka tadi yang ke-24 adalah Partai Umat, itu partai nasional. Partai ini hanya ada di Aceh, nggak ada di daerah lain, provinsi lain nggak ada, termasuk di Banjarnegara. Jadi teman-teman, ini hanya khusus untuk peserta pemilu lokal Aceh. Berikutnya, ya, ini kita sudah sampai di penghujung materi teman-teman. Pemilu serentak 2024 mengusung tema pemilu sarana integrasi bangsa, dilaksanakan 14 Februari 2024 dengan maskot Surat dan Curu. Mengapa pemilu sebagai sarana integrasi bangsa? Baik, jadi pemilu seperti halnya kompetisi, entah itu kayak sepak bola, voli dan sebagainya, pasti di sana ada persaingan. Semua ingin menjadi yang terbaik, pemenang, yang paling unggul. Nah, pasti di sana ada persaingan, ada konflik, ya kan? Ya, mungkin menjelek-jelekan dan sebagainya. Walaupun itu tidak boleh, tapi prakteknya kadang terjadi bentrokan-bentrokan antar masa pendukung. Nah, oleh karena itu kita punya prinsip demokrasi tadi, saling menghargai pendapat orang lain, berbeda pendapat, tidak masalah, no problem. Maka mestinya pemilu menjadi sarana integrasi bangsa. Kita dulu merdeka, berjuang, yang berjuang hanya umat Islam apa enggak? Tidak, ada Hindu, Kristen, Buddha dan sebagainya, ya kan? Tidak hanya orang Jawa yang berjuang, suku-suku lain juga berjuang. Oleh karena itu ketika kita menikmati kemerdekaan, maka semuanya harus bisa menikmati, jangan hanya satu golongan saja. Makanya pemilu itu menjadi sarana integrasi sebagai sarana pemersatu, bukan untuk membuat kita bercerai-berai meskipun beda pilihan. Oke, berikutnya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Ini materi kita sebelum nanti kita ke RPP. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Belum. Kalau nggak ada yang bertanya, saya kasih pertanyaan. Siap ya? Iya. Tadi sudah disampaikan tentang pemilu ya, materi pemilu seperti apa. Saya mau nanya,
Pemilihan umum itu untuk memilih apa saja? Coba tunjuk jari yang berani. Pemilihan umum untuk memilih apa saja? Coba sana yang depan. Di sana lagi raju. Pemilihan umum tadi memilih apa saja coba? Lupa. Oke, sini maju. Sini Mas. Namanya siapa? Panggilannya Satria. Oke. Satria. Pemilu itu untuk milih apa aja Mas? Serat juga kayak saya ya. Serat-serat becek. Presiden, Demokrasi. Ah, benar. Ya, tenang, santai. Kalau sudah siap bilang. Tak hitung 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Presiden, terus partai, terus DPR, terus bisa terus nama bupati ya. Sudah sini Mas. Ya, pemilu tadi seperti yang saya sebutkan, itu yang pertama ya, untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk memilih anggota DPR RI, untuk memilih anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Jadi ada 5 jenis pemilihan ya dalam pemilu. Kalau pilkades tidak masuk pemilu ya. Kemudian pemilihan bupati, gubernur itu masuknya dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah. Nah, kepala daerah itu provinsi dan kabupaten atau kota ya. Tapi nggak apa-apa, kita beri aplaus buat teman kita yang sudah berani maju. Mau boneka apa tumbler? Satu, nggak boleh, harus milih. Yang satu belum tahu isinya apa. Tumbler. Salah ya, tumbler ada. Ya, ini buat apa, bikin kopi-kopi lah ya. Kalau mau giling-giling gitu. Silakan diterima. Ya, sudah. Oh, kamu sana dulu ya. Tunggu Mbak Chandra dulu. Oke, tepuk tangan buat teman kita sekali lagi. Baik, sesi yang di sini sudah. Nanti teman-teman yang di luar silakan masuk. Kita geser ke ruangan RPP teman-teman. Yang di luar silakan masuk. Dan itu pemilihan kepala daerah itu ada di provinsi dan kabupaten. Pemilu 2024 nanti akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Adapun pilkadanya juga tahun 2024 akan dilaksanakan 27 November 2024. Harinya hari Rabu. Kalau pilkada berarti kita milih apa saja? Gubernur dan bupati. Oke. Ya, kita naik, silakan. Ada nggak yang besok 14 Februari saya tahu? Baru satu. Ada yang lain? Belum. Sudah terdaftar dalam daftar ini belum? Masalah punya sudah terangkat pilihan pemilu alhamdulillah belum punya. Iya, KPU RI kasih saya dikasih suara. Apa aplikasinya yang bisa